Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan di kegiatan hari ini, yaitu di mana kita ada tujuan pembelajaran kurs yang perlu kita ketahui, yaitu di mana seorang CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP di sekolah. Adapun skenario itu ada 3. Itu pertama, ada tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Dan masing-masing tahap itu ada peranannya masing-masing. Nah, marilah kita masuk di skenario coaching tahap pertama, yaitu di mana saya sebagai Pak Didi sebagai supervisor, kemudian ada rekan saya yaitu Pak Swai sebagai coach. Nah, untuk menghabiskan waktu, marilah kita masuk langsung di percakapan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Swai. Saya sedang bertemu dengan Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Jadi saya ingin memberikan dukungan, kira-kira bagaimana saya dapat membantu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dedi. Terima kasih Pak. Saya ingin Pak Dedi membantu saya, membimbing saya dalam hal meningkatkan kemampuan presens, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik ya Pak. Jadi saya akan mendukung penuh Bapak dalam hal ini. Kira-kira bagaimana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi? Saya berharap Pak Dedi memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, jadi saya paham. Nah, kira-kira harapan Bapak dari observasi kita nanti itu seperti apa? Ya, harapan saya dari observasi ini Pak Dedi memberikan umpan balik yang membangun dan membantu perkembangan kompetensi saya, khususnya dalam hal mendengarkan dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Terima kasih. Kita untuk pra supervisi ini cukup sampai di sini Pak. Untuk selanjutnya akan ada nanti supervisi berikutnya, nanti kita kan langsung di lapangan. Jadi nanti kami atau saya akan menilai Bapak apa kira-kira apa yang mau ditingkatkan dan apa yang sudah bagus dan dipertahankan. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pagi. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching yang menggunakan alur cerita. Pertama-tama kita mulai dengan menetapkan tujuan pertemuan kita pada sesi coaching ini. Kira-kira apa yang menjadi tujuan yang Pak Faldi ingin capai dari sesi coaching ini? Tentu saya sangat berterima kasih atas bantuannya Pak Slaib karena ingin memberikan masukan atas apa yang saya rasakan, problem saya setiap hari. Akhir-akhir ini Pak Slaib, saya merasa kurang dalam hal mengelola waktu. Kadang waktu yang saya habiskan itu tidak efektif dan kadang saya merasa kewalahan terhadap apa yang saya lakukan
setiap hari. Baik, kami tujuannya sangat jelas. Kira-kira apa yang menjadi hambatan kembali dan menjadi kendala sehingga Pak Arifwadi merasa kesulitan dalam mengelola waktu? Saya sering merasa kesulitan Pak dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam waktu yang tepat karena saya di sekolah beberapa hal itu kami diberikan amanah. Kami diberikan amanah menjadi kepala perpustakaan, kami diberikan amanah menjadi bendahara kesiswaan, kami diberikan amanah sebagai wali kelas, dan kami juga diamanahkan lagi mengajar juga. Jadi keempat kegiatan ini begitu padat dan begitu banyak hal yang harus saya selesaikan. Akhirnya waktu setiap harinya itu kadang terbuang dengan satu hal yang saya selesaikan terkadang, dan akhirnya hal-hal yang lain itu tidak bisa saya selesaikan. Begitu Pak masalahnya. Jadi banyak tugas tambahan yang kita kerjakan sehingga menghambat dari pengelolaan waktu tersebut. Jadi apa rencana kita Pak Arifwadi yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu tersebut? Mungkin kedepannya Pak, sebaiknya saya membuat daftar kegiatan sebagaimana agar ini memudahkan saya untuk mengontrol. Misalnya di pagi hari hal apa yang paling urgent yang harus saya lakukan dulu, sehingga tahap demi tahap saya lalui dan bisa terselesaikan semua kerjaan sesuai dengan target yang kita susun dalam hari ini. Cara yang bagus Pak, rencana yang sangat bagus. Kira-kira apa atau siapa yang dapat membantu Pak Dedi dalam menjaga komitmen ini? Tentunya yang paling berperan penting dalam hal ini itu pasti diri sendiri. Harus punya komitmen yang besar untuk melakukan apa yang telah kita buat. Kemudian yang kedua mungkin rekan sejawat kita, di mana ketika seperti yang kita ketahui mungkin berat sama dipukul, ringan sama dijinjit. Terkadang ketika kita berkolaborasi dengan teman sejawat kita, hal yang sulit mungkin akan terasa mudah, hal yang banyak mungkin akan terasa sulit. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Arifwadi. Selanjutnya ini yang terakhir Pak, bagaimana Anda dalam bertanggung jawab terhadap rencana apa dalam menindaklanjuti rencana tentunya setelah ini mungkin saya harus melakukan aksi nyata, karena rencana tidak ada tanpa ada aksi nyata itu tidak ada artinya. Mungkin setelah ini saya akan memulai dengan membuat daftar kegiatan setiap harinya. Kemudian setelah itu mungkin saya bekerja sama dengan rekan sejawat tentunya. Kemudian setelah itu akan saya akan berusaha untuk meminta umpan balik kepada rekan sejawat sebagaimana mereka bisa menilai yang mana yang kurang, yang mana yang baik, dan setelah itu mungkin bisa diperbaiki dan bisa lebih maksimal lagi dalam keseharian kita. Terima kasih Pak, sampai di sini sesi posisi kita hari ini. Sampai jumpa di hari berikutnya. Terima kasih banyak Pak atas arahannya, sehingga hal yang mungkin sulit di pikiran saya untuk saya lakukan, dan akhirnya setelah kegiatan coaching ini saya tercerahkan dan memudahkan saya lagi untuk melakukan hal baik ke depan. Terima kasih. Skenario coaching tahap 3, yaitu di mana saya Pak Dedi sebagai supervisor, kemudian ada coach yaitu Pak Swai, di mana pada skenario tahap 3 ini yaitu dialog lengkap antara supervisor dan coach dalam percakapan pasca supervisi berbasis coaching mengenai pengembangan kompetensi berdasarkan data sesuai hasil pengamatan.
Baiklah, kita mulai saja Pak. Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Selamat siang Pak Swaib, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya, di mana Bapak melakukan sesi wawancara dengan Bapak Valdi. Bagaimana Bapak Swaib menilai performa dalam kompetensi tersebut? Alhamdulillah, saya merasa bahwa saya telah melakukan coaching dengan cukup baik. Kira-kira apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya telah mampu mendengarkan aktif, mendengarkan pembicaraan Pak Valdi dengan baik, dan saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Nah, jadi kalau boleh, saya mau berbagi hasil dari pengamatan saya antara Pak Swaib dengan Pak Valdi. Saya melihat bahwa Bapak telah melakukan atau mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik yang sesuai dengan standar yang kita rujuk. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Pak Valdi. Saya merasa bersyukur. Jadi namun demikian, saya juga melihat masih ada aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Yang misalnya saat tadi observasi, saya perhatikan Bapak Swaib melakukan performa yang sebetulnya yang seharusnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana pandangan Bapak tersebut? Ya, terima kasih Pak, saya mengerti. Tentunya saya akan berusaha lebih baik lagi untuk lebih meningkatkan kemampuan lain dalam hal coaching. Dari diskusi kita hari ini, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Tentunya saya berencana untuk melakukan latihan lebih banyak lagi, lebih intensif dalam hal mendengarkan aktif dan meneruskan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Itu adalah respon yang sangat baik atau langkah yang sangat baik. Nah, saya akan mencatat hasil observasi ini di dalam formulir supervisi akademik. Nah, terakhir yang saya mau tanyakan, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area atau hal-hal yang perlu saya kembangkan, dan saya berterima kasih atas bimbingannya Pak Dedi yang diberikan. Semoga saya bisa lebih baik lagi dalam coaching dan sejauh. Jadi terima kasih atas umpan baliknya Pak. Jadi untuk pertemuan kali ini itu hanya sampai di sini saja. Untuk selanjutnya ya silakan Bapak melakukan apa target Bapak untuk pembelajaran nanti di kelas mau terapkan Bapak. Ya, cukup sekian dari saya. Ya, terima kasih Pak. Nah, jadi saya kiri Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kesimpulan pada kegiatan hari ini melalui eksplorasi naskah pra-supervisi, pasca supervisi, demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai materi coaching dan supervisi akademik, tentunya kita melibatkan diri dalam perjalanan yang mencerahkan ini, tentunya untuk mengembangkan keterampilan diri kita sebagai seorang pendidik, yang dimana pendidik mampu mengcoaching dan mampu mensupervisi hal-hal yang ada di sekitarnya. Kemudian dalam sesi coaching ini tentunya bukan hanya menjadi panduan unggul, tetapi juga menjadi pendorong bagi kita semua sebagai seorang pendidik agar bertumbuh menjadi profesional dalam hal tentunya dalam ranah dunia pendidikan. Kemudian tentunya dengan semangat yang membara, kita sambut setiap fase demi fase, menggali potensi yang tersembunyi dalam diri kita, dan bersama-sama membawa perubahan yang positif, memberikan semangat, menebarkan kebahagiaan, dan tentunya menjadi pribadi yang disenangi oleh peserta didik kita, sehingga membuat dunia pendidikan ini lebih tercerahkan dan lebih membahagiakan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam.